Memasuki bulan Ramadan, umat Muslim di seluruh dunia wajib menjalankan ibadah puasa. Pola makan saat berpuasa memicu tubuh untuk beradaptasi. Meski menahan lapar dan haus sejak matahari terbit hingga tenggelam, puasa bukan menjadi alasan untuk menurunkan performa kerja dan aktivitas sehari-hari. Perubahan pola makan saat berpuasa terkadang tidak bisa diterima oleh tubuh normal. Gangguan pencernaan, fokus berkurang, hingga tubuh lemas tak jarang ditemui saat berpuasa. Oleh karena itu, ada baiknya dipastikan lagi pemilihan makanan dan asupan gizi saat sahur dan berbuka, agar tubuh tetap fit menjalani ibadah puasa. Nah, berbicara mengenai puasa, hari ini sudah masuk hari ketiga ya. Adrian, lancar dong puasanya? Loh, kamu nggak lihat muka saya sumringah seperti ini? Segar bugar berarti ya. Mungkin karena masih pagi, lihat nanti sore ya. Tapi ngomong-ngomong soal puasa, kita sudah menghadirkan Dr. Grace Judio, seorang ahli gizi. Selamat pagi Dr. Grace. Selamat pagi. Selamat pagi. Tapi sebelum kita ke dokter, kita juga ingatkan lagi nih, bagi Anda yang ingin bertanya kepada Dr. Grace, kami siapkan loh. Ini sambungan teleponnya 29546188 bagi Anda yang di Jabodetabek dan 02129546189, dan juga bagi Anda yang ingin berinteraksi via Twitter, silakan. Jangan lupa disertai dengan hashtagnya IMS_puasa lancar. Ya? Nah, itu dia, puasa lancar. Tapi Dr. Grace, kalau misalnya ngomongin soal puasa, sebetulnya dari sudut pandang medis gitu, apa aja sih dok yang hilang dari badan? Ya, saat puasa yang paling dikhawatirkan adalah dehidrasi, hilang. Itu nomor satu, problem pertama Nomor ya? satu, dehidrasi. Karena kan selama lebih dari 12 jam tidak masuk air. Ya. Itu biasanya sebagian besar keluhan itu berasal dari dehidrasinya, kehilangan air dan elektrolit. Misalnya apa dok keluhannya? Pusing itu nggak cuman karena kadar gula darah drop, tapi juga bisa karena dehidrasi. Kemudian nggak bisa konsentrasi, terus juga bau mulut. Mulut terjadi karena dehidrasi sehingga si rongga mulut tidak bisa produksi ludah. Oke. Karena nggak bisa produksi ludah, padahal ludah itu membatasi hidupnya bakteri. Makanya terjadi adalah bakteri dia berkembang dan dia akhirnya membuat proses-proses yang membuat jadi bau Oke. akhirnya. Karena kalau sampai tadi tuh menimbulkan ada bau tidak sedap, bau mulut lah kita katakan. Itu lebih karena tidak ada asupan atau kurang asupan air yang disebut dehidrasi, ataukah Dehidrasi. juga karena asupan nutrisi atau makanannya? Lebih ke arah dehidrasi. Oh gitu. Ya, lebih ke arah dehidrasi. Oke. Jadi pencegahannya gimana dok? Apakah harus minum sebanyak-banyaknya waktu sahur? Ya, waktu sahur dan waktu buka puasa, Puasa. pastikan harus masuk 2 liter, nggak cuma air tapi ada elektrolit. Elektrolit asalnya bisa dari cuman garam, jadi airnya bukan cuma air minum, tapi misalnya dalam bentuk sup atau air dan buah, atau bentuknya bisa juga jus. Oh, tapi kalau misalnya minum artinya dengan kandungan elektrolit tinggi, bukan cenderungannya jadi malah aus ya, dok ya? Enggak ya sebenarnya? Enggak. Oh, Dimasukkan air juga gitu. Dimasukkan air juga. Oke. Dok, Iya. tapi ini kita sudah ada telepon yang masuk nih, Ibu Oke. Ari dari Bintaro. Selamat pagi Ibu. Pagi, Mbak. Ibu, pertanyaannya silakan. Enggak, Dok, mau tanya. Kalau misalkan buka puasa tuh saya kan penderita lambung ya, mahnya saya agak sakit gitu. Terus apa yang harus saya lakukan? Apakah minum air putih ataukah minum apalah yang maksudnya nggak obat ya, Dok, jangan obat dulu deh. Oke. Iya. Pas buka puasa disarankan apa, dok? Ya, untuk yang menderita sakit lambung, kita lihat dulu ada 2 sebetulnya yang disebut dengan sakit lambung. Pertama, sakit lambung yang organik, artinya memang ada problem kalau difoto, dimasukin endoskop ke dalam lambungnya, terlihat bahwa ada misalnya kayak luka di dalam atau lecet. Kalau yang seperti itu, maka harus konsultasi dengan dokter. Itu memang harus obat kalau sudah sampai luka atau lecet, dan harus super hati-hati memasukkan tipe makanan, nggak boleh yang iritatif, yang membuat jadi lambungnya jadi lebih luka lagi dan sakit biasanya ya. Jadi yang pedes, yang terlalu asam, itu harus hati-hati. Tapi kalau untuk puasanya masih nggak apa-apa, Nah, Dok? itu lebih baik tanyain ke dokter, karena kalau udah organik, udah lecet, itu perlakuannya sudah berbeda Beda ya. tergantung derajatnya. Tetapi kalau fungsional tuh sebetulnya nggak kenapa-kenapa sih lambungnya, tapi misalnya produksi asam lambungnya meningkat. Atau dari bawah, dari cairan empedu dari usus itu naik ke atas sehingga nggak terlalu asam lagi, pH-nya jadi terganggu. Oke. Nah, kalau yang seperti itu
itu untuk puasa biasanya cukup aman-aman saja. Aman saja. Yang harus dilakukan pertama kali waktu buka puasa jangan langsung besar. Kan porsinya nggak boleh besar maksudnya. Oh, disarankan jangan. Jadi mulai dulu dari misalnya makanan seperti kalau apa? takjil ya air dulu, Ya. terus dengan 1 atau beberapa kurma ya, 5 lah paling banyak. Gitu. Tergantung ukurannya apa. Kalau korma yang itu tuh yang ada merek yang Amerika tuh yang gede-gede gitu kan. Nanti Dua ada- aja lah, dua aja dua gitu udah ya. Cukup. Dok, Oke. tapi kalau balik lagi ngomongin dehidrasi tadi ya, kan dokter Iya. tadi bilang sahur buka harus banyak minum air, nggak harus air putih, dari kuah juga bisa, dari Iya. buah juga bisa. Nah, pertanyaan saya, teh sama kopi itu Oh termasuk iya, nggak, itu Dok? teh dan kopi hati-hati karena dia diuretik, jadi membuat kita jadi airnya keluar semua, pipis terus biasanya kejadiannya. Jadi waktu sahur lebih baik air atau sup, air dan buah itu buahnya. Ya, yang jadi mengandung kapan dong elektrolit. minum kopinya kalau yang seperti kayak saya nih coffee lover? Iya itu kayaknya kalau waktu puasa harus dibatasi ya. Mungkin pas buka puasa, tapi Andai pas kata buka mau pas, puasa, ya. iya. Tapi kan udah mau tidur. Tapi kadang jangan di beberapa sahur orang- ya, Dok ya. Karena kita Iya. pikir kita mau beraktivitas supaya cereng ambil kafeinnya, tapi malah yang ada malah airnya ikut Ternyata keluar. Iya. malah jadi kekeringan. Nah, jadinya. tadi Dok, pengen kita bisa tercukupi kandungan air dalam tubuh kita. Iya. Tapi kan kita katakanlah berbuka jam 6, tidur ya mungkin katakanlah sekitar jam 9, jam 10. Kan waktunya Iya. pendek. Tapi kalau kita banyak minum menjelang tidur, yang ada kita tidurnya terganggu, akhirnya terganggu ya, jadi pengen jadi pipis pipis terus. terus. Sedangkan kita jam 3-an, setengah 4 udah harus bangun untuk sahur. Gimana nih kira-kira strateginya ya? Unavoidable sih. Jadi memang harus masuk 2 liter dan karena jamnya pendek ya pas buka pertamanya itu dimasukin lebih banyak Lebih air banyak. lah. Seiring sampai menjelang waktu tidur, baru mulai agak berkurang sedikit. Tapi tetap harus Iya, masuk gitu ya, Dok? harus masuk. Oke. Karena kalau enggak kebutuhan air nggak tercukupi nanti takutnya. Oke. Dok, kalau misalnya kita ngomongin pola makan nih, ini kan Iya. waktu makannya jadi ibaratnya bergeser gitu ya, bergeser dari jadi subuh dan malam hari. Sebetulnya pola makan yang paling baik, makan sahur tuh apa, buka tuh apa, Dok? Iya, kalau untuk sahur kita fokus untuk masukin makanan yang dia tahan sampai siang kalau bisa. time release ya. Misalnya apa Iya. tuh? Jadi tetap kalau kita makan harus ada karbohidratnya, sumber energi, which is nasi. Kalau bisa nasinya nasi merah, karena nasi merah naikin kadar gula di dalam darah pelan-pelan. Bagus deh, nanti kenyangnya lebih lama. Kalau itu roti, lebih baik roti gandum yang lebih banyak seratnya. Dirilis gulanya di dalam darah juga pelan-pelan. Karena kalau cepat naik dia akan cepat turun juga. Nanti Oke. takutnya lebih gampang lapar. Kalau itu bubur, daripada bubur putih lebih baik bubur yang dari misalnya oat. Iya. Atau kalau ada misalnya chia seed sekarang yang lagi Wah, ngetren, iya, lagi atau tren. quinoa misalnya. Iya, iya. Itu yang dia naikin kadar gula darah pelan-pelan dan dia bisa ngembang di dalam perut. Jadi tahannya lebih lama lagi ya? Tahannya lebih lama Oke, lagi. good. Oke. Tadi itu Atau- karbohidrat ya? Ya itu karbohidratnya, tapi dia nggak bisa sendirian. Misalnya kalau nasi sama kentang atau sambal kentang perkedel gitu, atau nasi sama bihun nggak bisa. Harus ada proteinnya, ayam, Oke. ikan, tahu, tempe, telur. Karena dia akan membantu membuat jadi kenyang karena dia punya satiety factor. Serta tentunya Oke. seratnya juga harus dibutuhkan Seratnya ya? sayur dan harus ada buah dan jangan lupa airnya. Itu Nah, Oke. itu dia komplit. Oh, Sip. sepertinya sudah ada penelpon lagi nih yang sudah masuk. Halo, Bener. selamat Halo, pagi. ini dari Lampung, Zaza. Halo, Iya, pertanyaannya apa nih? saya lagi hamil 5 minggu, Dok. Nah, terus mau nanya, itu kewajiban puasanya seperti apa ya? Apakah sebaiknya nggak usah puasa dulu atau tetap puasa kayak biasa gitu? Oke, terima kasih Za. Tuh. Silakan, Ya, Dok. hamil muda 5 minggu ya. Nah, itu kita lihat aja sebetulnya kalau 5 minggu ukuran bayinya nggak gede-gede amat sih dan dia Iya. nggak butuh ekstra kalori banyak. Iya. Yang lebih dibutuhkan hamil 5 minggu adalah mikronutrien sebetulnya. Jadi terutama misalnya kayak asam folat. Itu penting karena bayinya dalam proses pembentukan organ belum jadi. Asam Waktu folat lima- bisa didapat dari mana, Dok? Asam folat bisa didapat misalnya dari asparagus, dari sayur-sayur hijau. Atau mungkin Kemudian suplemen tambahan juga ya? Suplemen tambahan biasanya atau dari ya protein, misalnya lauk itu banyak asam folatnya juga. Hati itu banyak asam folat. Tapi yang paling ditakutkan kalau hamil muda adalah muntah dan mualnya, morning sickness-nya. Kalau itu memang parah banget, jadi ya mungkin tidak berpuasa dulu. Tetapi kalau misalnya kan tiap orang beda ya,
nggak banyak muntah, ya silakan aja sih berpuasa. Tapi jangan lupa hamil muda itu nggak boleh dehidrasi. Oh, kembali ke dehidrasi Selalu ya. baliknya ke arah dehidrasi. Baik, Dia baik. boleh muntah, mual, nggak bisa makan, kalori. Jadi ada yang dia jadi kurus kan waktu hamil muda trimester pertama. Tapi yang paling nggak boleh adalah dehidrasi. Kalau dehidrasi harus infus ya, masuk ke rumah sakit biasanya. Baik, terima kasih ya Zah buat pertanyaannya tadi, bagus sekali dan juga selamat buat kehamilannya. Iya, tapi Adrian, kamu tadi ngomongin soal asam folat bisa dapat dari vitamin. Saya Iya. jadi pengen nanya nih sama dokter, dok, kalau kita konsumsi suplemen pada saat puasa tuh sebetulnya hukumnya wajib atau gimana sih, dok? Sebetulnya kita bisa memenuhi kebutuhan vitamin dari makanan sehari-hari asal Iya. kita cukup asupan terutama buah dan sayur ya untuk vitamin yang larut dalam air itu sih nggak masalah. Protein dia banyak mengandung vitamin B misalnya, itu sebetulnya kalau cukup sehari nggak masalah. Tapi pada kondisi tertentu di mana kita misalnya harus lembur lebih panjang, kemudian juga kita stres levelnya tinggi atau sekelilingnya banyak orang sakit atau penyembuhan masa sakit, kita butuh suplemen sih. Oke. Dok, juga sebelum nanti kita pengen lihat ada yang bertanya via Twitter, pertanyaan dari saya nih, Dok. Kalau penderita sebuah penyakit selain lambung, umumnya apa sih yang kita harus perhatikan, orang-orang yang punya keluhan di apa tuh? Biasanya pencernaan yang paling banyak ya yang mengeluhkan. Jadi dispepsia atau kembung Atau nyeri BAB jadi lambung. kurang lancar gitu, dok, selama puasa? Buang air bisa aja konstipasi. Balik lagi itu karena bisa Masalah pencernaan dehidrasi ya, atau lambungnya nggak pernah mekar. Karena kalau kita buang air besar itu ada refleks, kita sebutnya gastrokolon. Kalau lambungnya mekar, maka ada refleks, dia akan kontraksi membuang yang udah ada di bawah yang harusnya dibuang. Tapi karena waktu bulan puasa biasanya kontraksinya itu nggak terlalu sering ya kan, cuma satu kali waktu buka puasa aja. Kadang kurang cukup untuk membungkan lambung. Atau mungkin makannya agak kurang kali ya, bisa juga ya? Iya, karena volumenya nggak ada. Ya, jadi jadi lambung makanya kita ada nggak bisa sensornya, ngembang. nggak Oke, bisa makanya ngembang. makan lebih banyak sih. Emang itu gitu. keluhan kamu, belum tentu kayak. Tapi ada juga loh yang tapi diare. bisa juga loh. Diare dia Kak waktu puasa. Oke. Ya. Perutnya kaget terima makanan, kemudian yang makanannya yang membuat jadi merangsang kontraksi. Malah Misalnya jadi yang- keluar semua. Ya, ada juga Umumnya yang di pagi hari diare. tuh ya, Dok ya? Buka Sering ya? puasa Pas biasanya. buka puasa, Pas udah buka gitu makannya puasanya. banyak lagi. Iya, kemudian yang ada cukanya, asam dan yang pedes. Nah, itu ini juga. dia. Oke, dok, kita masih ada pertanyaan lagi via Twitter. Ya. Kita coba bacakan pertanyaannya. Yang Oke. pertama dari Rida Pangasuti. Saat buka puasa saya minum air mineral, lalu es teh karena lagi di jalan. Tiba-tiba perut jadi perih dan pusing. Kenapa ya, dok? Oke. Iya. Tiba-tiba perutnya pusing. Coba lihat itu Tiba-tiba tanggal, perut itu jadi tanggal perih, muda atau tanggal tua Perutnya gajian? pusing. Perut pusing, kepala perih. Oh, kebalik ya. Perut perih, Oke. kepala pusing. Apa sih itu, Gimana Dok, tuh, dok? kira-kira, Dok, kendalanya? Iya, jadi karena udah 12 jam puasa, 12 jam nggak ada aktivitas di pencernaannya, maka bisa aja lambungnya kita bilangnya kaget ya. Pertama, kalau itu dia suhunya sangat-sangat dingin atau sangat-sangat panas, maka tubuh, jadi tenggorokan sampai ke yang awal lambung, dia akan berusaha untuk menghangatkan. Jadi terlalu dingin itu juga bikin perutnya kaget terus jadi kontraksi, itu bisa jadi sih. Oke. Kemudian juga si lambung yang tadinya istirahat tiba-tiba ada sesuatu yang masuk, maka dia akan berusaha untuk produksi asam lambung. Jadi itu bisa aja membuat jadi perih. Biasanya seperti itu akan berjalan 1 minggu pertama, nanti minggu kedua biasanya udah terbiasa karena si asam lambung ini bisa kita program keluarnya jam berapa dan keluarnya sebanyak apa. Tapi itu kan tadi Tapi dari kalau makanannya, ya. kalau minumannya terlalu dingin, terlalu panas, dok. Tapi ini ada Bisa juga yang berdampak. punya keluhan kalau buka puasa apapun makanan atau minuman pertama yang masuk selalu pusing. Pusing. Jadi makanan, minuman apapun yang pertama kali masuk. Iya, bisa aja karena kan lagi dia nggak ada aktivitas selama 12 jam lebih. Sehingga enzim dan hormon yang mencerna itu dia enzim dan hormon yang mencerna dia juga lagi belum siap-siap tiba-tiba masuk makanan atau minuman. Itu bisa membuat jadi kadar gula di dalam darah tiba-tiba itu naik. Padahal dia belum siap. Harusnya naik itu nggak tiba-tiba. Begitu dia ada gula di dalam darah tinggi, maka dia harus
anterin tuh ke organ-organ sehingga kadar gula di dalam darah nggak tinggi-tinggi lagi gitu. Nah ini yang nganterin itu lagi istirahat tiba-tiba dibangunin dengan masuknya banyak gitu. Nah itu Tiba-tiba yang ya. membuat bisa orangnya pusing, hiperglikemi. Oh namanya, ini mirip banget seperti saya. Saya juga kalau buka puasa gitu, makan minuman apapun, saya suka pusing gitu. Pusing kenapa? Bayar tagihannya. Karena banyak teman-teman pada ngikutan menu buka puasa saya. Adrian, kamu Habis kan bikin malu. banyak undangan, misal reuni Oh, apa iya, segala iya, macam. iya. Kita yang Selalu suruh ada. bayarin Kalau saya sih dulu. pusing, aduh pusing banyak undangan mesti datang ke yang mana. Oke, satu lagi ya mungkin ya di sini. Kalau kita sore jam 4-an mual terus pada saat kita buka puasa, Ini gejalanya sore hari, Iya, sore menjelang hari. Sore, berbuka, mual. pusing, jadi lemes. Ya, itu selain dehidrasi juga karena hipoglikemi. Kadar gula di dalam darah mungkin pada titik yang paling rendah. rendah ya. Iya. Itu juga bisa bikin pusing. Pusing itu bisa karena macam-macam ya. Tadi kalau waktu puasa itu karena dehidrasi, gulanya ketinggian atau terlalu rendah rendah, juga ya. bisa juga itu karena pusing. Nah, untuk pas buka puasanya, menu makannya pelan-pelan ya, tajilnya jangan langsung banyak tiba-tiba. Siap. Jadi tadi air plus buah, kemudian jeda waktu 30 menit baru makan nasi sayur lauk. Jangan langsung. Biar nggak kaget. Iya, karena pencernaan yang tadinya istirahat, si enzim hormon termasuk insulin yang dianya nggak produksi banyak-banyak, tiba-tiba dia harus mencerna segitu banyaknya makanan. Wah, kaget dia ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Dok Terima untuk pencerahannya. kasih. Nih semoga menjadi informasi baru buat kita dan tetap bisa menjalankan puasa ini dengan baik dan lancar sehingga di nanti Lebaran. Ya, Itu Zi? dia nanti. Pastinya Adrian, dan informasi dari dunia hiburan juga masih akan kami hadirkan saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show.